Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Al-ayah ayat tamimul ayat. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtuwa al-hadis. Wal ma'na sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama yang saya hormati kepada guru kita Ayahanda Ustaz Fahri beserta keluarga, kita doakan semoga guru kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau beserta keluarga ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saya hormati pada seluruh pengurus Mushola Al-Ihsan, bapak-bapak, para jamaah, adik-adik sekalian, mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga kehidupan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan panjang umur yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka menggugurkan kewajiban kita selaku umat Islam, yaitu thalabul ilmu. Jangan pernah merasa bosan untuk mengaji, Bapak. Karena 3 hari saja kita gak tolak ilmu, 3 hari saja kita melewati mencari ilmu syara atau ilmu agama, maka hati kita akan keras. Kalau hati sudah keras, batu yang keras pun kalah. Kalau batu dipukul pakai gada ya, pakai kapak bisa benar. Tapi kalau hati sudah keras, sulit untuk menerima hikmah, sulit untuk menerima nasihat, sulit untuk menerima mau'izah. Maka dari itu, salah satu wasilah agar hati kita ini lunak, agar hati kita ini lentur, mudah masuk nasihat, maka harus selalu istiqomah menjalankan thalabul ilmi dimanapun tempatnya, kapanpun itu. Selama itu ilmu itu baik bagi kita, ayolah kita cari usaha. Baik, kita lanjut mengenai tauhid sebagaimana yang sudah dijanjikan kemarin. Kita akan membahas mengenai iman kepada Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni amal. Al-mabhasul rabi fil imani bi rusuli alaihi wassalatu wassalam. Kaifa i'tiqadu bi Rasulillahi ta'ala. Bagaimana cara menekatkan beriman kepada Rasul-Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. A'taqidu anna lillahi ta'ala rusulan. Kita harus menekatkan bahwasanya Allah itu mengutus Rasul. Harus meyakini bahwasanya Allah mengutus Rasul, arsalahu rahmatan minhu wa fadlan, atas dasar rahmat dan fadlnya Allah Subhanahu wa taala.
sifat rahmat dan fadl kepada umat manusia. Akhirnya karena rahmat dan fadlnya Allah itu diutuslah yang namanya Rasul dari golongan manusia, bukan dari golongan malaikat. Mubasyirina lil muslimin bisawab. Rasul tersebut membawa kabar gembira bagi orang yang berbuat baik dengan ganjaran atau pahala. Wa munjirina lil musii bil iqab, dan yang memberi peringatan kepada orang yang berbuat buruk dengan siksa nanti di neraka. Wa mubayyinina linnasi ma yahtajuna ilaihi min masalihid din wad dunya, dan yang menjelaskan kepada manusia apa-apa yang dibutuhkan manusia untuk kebaikan agama dan dunianya, diatur oleh Rasul. Wa mubinina lahum ma yaquluna bihi darajatan aliyah, dan Rasul tersebut menyampaikan apa-apa yang bisa mendatangkan atau mengangkat derajat manusia kepada derajat yang tinggi. Kemudian Allah wa ayadahum bi ayatin zahirah, menguatkan Rasul tersebut dengan memberikan wahyu melalui ayat-ayat yang jelas, wa mu'jizatin bahirah, dan mukjizat yang jelas. Awaluhum adamun wa akhiruhum nabiyyuna Muhammadun alaihi salatu wassalam, dan Rasul pertama adalah dinamakan Nabi Adam, ya, Nabi pertama, dan akhir para Rasul adalah Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah Nabi Muhammad tidak ada Rasul ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi kalau ada orang yang mengaku Rasul setelah Rasulullah Nabi Muhammad, tahun kapanpun itu, sehebat apapun orang tersebut, mempunyai karomah atau kelebihan apapun orang tersebut, kita tidak boleh untuk mengimani kepada Rasul yang baru. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi Rasul. Ini yang dikhawatirkan orang yang lemah hatinya, lemah imannya. Kenapa? Dia nggak tahu. Oh, ternyata setelah Rasul Nabi Muhammad nggak ada Rasul, nggak tahu orang di kanan. Kenapa? Karena saking awamnya dikira setelah Nabi Muhammad ada lagi Rasul. Akhirnya ketika ada orang yang mengaku Rasul, dia percaya. Ini yang dikhawatirkan. Atau yang awalnya percaya Rasul itu adalah Nabi Muhammad yang terakhir, namun ketika melihat orang tersebut, sakti ini, ini mujizatnya ini, beriman, percaya, ini Rasul, saya mengikuti. Akhirnya menjadilah orang tersebut pun murtad, keluar dari agama Islam. Nauzubillah. Lanjut, makna Nabi. Apa makna Nabi? An-nabiyyu insanu uhiya ilaihi bisyar'in wa in lam yu'mar bi tablighihi. Yang namanya nabi adalah manusia yang diberikan wahyu untuk membawa hukum syarak, hukum agama. Wa in lam yu'mar bi tablighihi, meskipun yang namanya nabi itu enggak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Ini namanya nabi. Nabi menerima wahyu dari Allah, namun itu hanya untuk dirinya sendiri, tidak diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada Rasulnya. Enteng tugasnya, enaknya kenapa? Dekat dengan Allah, langsung mendapatkan wahyu dari Allah, dia beribadah sendiri dengan khusyuk. Fa'in umira kitab ini sumia rasulan, tetapi ketika Nabi tersebut diberikan wahyu, kemudian diperintahkan juga untuk menyampaikan kepada umatnya, maka Nabi tersebut naik pangkatnya menjadi Rasul. Berat lagi tugasnya. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, ayat-ayat yang disampaikan, wahyu-wahyu yang dia dapatkan selain untuk dirinya sendiri, namun wajib disampaikan kepada umatnya seberat apapun itu. Ini lebih berat. Kenapa lebih berat? Karena resikonya adalah kehilangan nyawa.
Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh untuk menyampaikan kebenaran. Nabi Muhammad perjuangan sangat luar biasa, berat. Bayangkan keimanan seseorang harus dirubah, keyakinan kaum jahiliyah waktu itu harus dirubah. Ketika mereka sudah yakin, bahkan bukan orang lain, saudara-saudaranya sendiri, pamannya, buahnya, ya, kakek moyangnya semua menyembah berhala, saudara-saudaranya. Dia berat harus menyampaikan ini kepada pamannya misalkan yang menyembah berhala dan sudah melekat di dalam hatinya, berat. Fakul rasulin nabiyun, jadi setiap rasul udah pasti nabi. Tapi walaysa kullu nabiyyin rasulan, bukan berarti setiap nabi itu rasul. Nah, seperti itu. Setiap rasul pasti nabi. Yang 25 dari Adam, Idris, Nuh sampai Nabi Muhammad itu namanya nabi dan rasul. Kenapa? Karena sudah rasul pasti nabi. Tapi bukan setiap nabi rasul. Ya, jumlah nabi kan 124.000. Nabi bukan rasul. Rasul jumlahnya ada 313. Tapi yang wajib diketahui hanya 25. Yang wajib diketahui. Kalau kita nggak tahu yang 25, dosa hukum. Kenapa? Karena wajib. Bagi orang mukallaf untuk hafal 25 rasul. Adam, Idris, Nuh, Soleh, terus sampai Nabi Muhammad harus hafal. Coba kalau 313 ya, agak repot. Karena orang anaknya banyak 10, lupa nih cucu gua yang ini siapa namanya? Ini Rasul 313, untungnya nggak wajib 313, yang wajib hanya 25 aja lah. Nah, lanjut. Mukjizat. Apa itu mukjizat? Al-mukjizatu amrun khariqun lil adat. Yang namanya mukjizat adalah suatu perkara khariqun lil adati, yang keluar dari kebiasaannya, yang nggak biasa disaksikan oleh mata panca indera kita. Itu namanya khariqul adat, mukjizat. Sesuatu yang gak pernah disaksikan dan gak akan pernah terjadi pada orang di masa kapanpun, kecuali ketika zamannya Rasul yang diberikan wahyu oleh Allah untuk mengeluarkan mukjizat. Orang lain pun gak bisa kecuali Rasul atau Nabi. Nah, kejadian mukjizat ini di luar nalar, di luar adat kebiasaan. Sesuatu yang gak pernah, sesuatu yang mustahil menurut adat, bukan menurut akal. Kalau menurut akal biasa saja, tapi kalau menurut adat istiadat gak mungkin, tapi ternyata terjadi. Yadharu ala yadi muddahin nubuwah muwafiqan bidamu ala wajhi yujidul munkirin anil ibyan bimislihi. Tujuannya mukjizat itu dimunculkan yujidul munkirin, untuk mengalahkan orang yang ingkar, untuk menunjukkan pada orang yang ingkar bahwasanya apa yang saya sampaikan ini benar. Akhirnya untuk memperkuat biayu jijab, untuk memperkuat kerasulannya nih, kata Allah, saya kasih kamu mukjizat, tunjukkan kepada mereka bahwasanya kamu rasul. Kenapa? Karena kamu punya kelebihan yang saya berikan, termasuk salah satu tanda kebesaran Allah ditunjukkan. Akhirnya ada beberapa orang yang beriman ketika setelah diberikan diperlihatkan kemujizatan Rasul. Tapi ada pula yang masih menentang keanehannya. Contohnya seperti Fir'aun. Fir'aun kurang apa mujizatnya Nabi Musa ditunjukkan oleh Allah, tapi masih saja sifat takabur mengaku Tuhannya masih melekat. Ya, Fir'aun kan mengakunya Tuhan. Orang yang luar biasa kekafirannya. Kalau sudah mengaku Tuhan sudah luar biasa nih kekafirannya. Orang kalau kufur itu paling ya sebenarnya nggak percaya pada Nabi,
nggak percaya pada Allah minimal gitu ya. Tapi kalau sudah sampai mengaku saya itu Tuhan, itu luar biasa. Padahal dia nggak bisa apa-apa gitu. Nah, ketika Nabi Musa memunculkan beberapa mukjizatnya, laut, sungai waktu itu menjadi darah semua. Kata Musa, coba para penelitinya lihat tuh air sungai. Mungkin itu warna apa itu kok bisa menjadi merah? Padahal darah itu. Ketika dikirim belalang ribuan, habis semua tanaman, dia mengirim akhirnya lagi, sampaikan kepada masyarakat bahwasanya ini bukan mukjizat, ini hanya ketika banyak wabah, ketika banyak katak yang menyerang ribuan, ketika hujan turun batu es tapi nyala nggak ada apinya. Ada nggak batu es yang nyala? Susah ya, meskipun diguyur pakai bensin nggak tahu nyala lama enggak. Tapi ketika Nabi Musa menunjukkan mukjizatnya, pada Nabi Musa hujankan turun ya Allah, turunkan hujan batu es tapi nyala api. Nabi Musa menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Dia hanya naik ke dalam takut kena apinya doang, tapi nggak percaya itu mukjizat. Tetap saya itu Tuhan, tetap itu. Nah, itu mukjizat, sesuatu yang di luar adat istiadat. Hikmahnya adalah menunjukkan bahwasanya ala sidqihim, saya benar Rasul. Kullu da'wa lam taqtarin bi dalilin fa hiya ghairu masmu'atin, karena segala sesuatu yang mengajak kepada dakwah lam taqtarin bi dalilin fa hiya ghairu masmu'atin, kalau enggak dibarengi dengan dalil fa hiya ghairu masmu'atin, enggak akan didengar. Gitu ya, enggak akan didengar. Tapi akhirnya Allah memberikan kelebihan dengan mukjizat agar apa yang dia sampaikan, apa yang Rasul sampaikan didengarkan oleh umatnya waktu itu. Kemudian mafarqu bainal mukjizati was sihri. Sekarang apa bedanya antara mukjizat dan sihir? Sihir ini nyata ya. Jangan sampai ada bahasa, oh jangan percaya sama sihir, kamu nanti musyrik. Ya kita harus beriman sihir itu ada. Justru kalau kita nggak percaya dengan adanya sihir, kita nggak percaya pada ayat-ayatnya Allah yang menerangkan tentang sihir. Ya. Di dalam Al-Quran, Rasul yang paling banyak diceritakan itu tentang Nabi Musa. Tentang menceritakan Nabi Musa bercerita dengan tukang sihir, gitu. Ya kan? Falamma qala Musa majitum bihi sihra. Contoh salah satu ayatnya ya. Inna Allaha la yuslihu amalal mufsidin wa ulqiya saharatu sajidin. Itu kan tentang ulqiya saharatu, tukang sihir. Dijelaskan justru kalau kita nggak percaya adanya sihir, berarti kita nggak percaya pada ayat-ayat Nabi Musa yang ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang sihir. Kalau kita nggak percaya dengan ayat Al-Quran tentang sihir, murtad, kita keluar dari agama Islam. Nggak boleh. Kita harus tetap percaya adanya sihir. Yang nggak boleh adalah curiga, menuduh, bahkan menuduh nih, kayaknya saya disangkut yang mata tetangga saya ini kemarin habis berantem gitu. Ini yang nggak boleh maksudnya. Menuduhnya ini yang nggak boleh. Tapi kalau sihir nyata adanya, karena dari dulu diajarkan turun temurun gitu, sihir dipelajari. Nah, apa sihir? Apa sihir itu? Amrul khaliqun lil adat, sama. Ternyata sihir juga adalah sesuatu kejadian yang di luar adat kebiasaan, sama. Sihir juga sakti. Sihir juga hebat seperti mukjizat. Sihir yang dulu ya, kalau sihir yang sekarang kayaknya belum pernah lihat gitu. Kalau sihir yang dulu kan luar biasa nih. Sihirnya zamannya Nabi Musa coba. Tambang dilempar jadi ular. Kalau ada tukang sihir kayak gitu, tetangga kayaknya saya pindah deh hijau mendingan. Tapi tukang sihir sekarang nggak ada yang kayak gitu, kayak kesaktian nggak ada. Tapi ketika zaman Nabi Musa, luar biasa, sihir jadi ular juga, masya Allah. Di depan disaksikan orang banyak.
Coba kalau zaman sekarang seperti itu, kayaknya nggak akan ada yang berani bisa diaku Tuhan itu. Nah, kenapa? Karena lawannya Nabi Musa, luar biasa juga gitu mujizatnya Nabi Musa. Nah, sama amrul khariqul adat, sesuatu yang di luar adat kebiasaan. Tapi tiba di ra'yi mungkin mu'awadatuhu, tapi masih bisa dilawan. Kalau sihir masih bisa dilawan, kalau mukjizat nggak bisa dilawan. Mabniun ala asbabin man arafaha wa ta'ata'aha. Kalau orang melihat sebab-sebabnya, orang-orang yang nggak tahu melihat sihir, kesaktian sihir, dia akan merasa kagum, takjub, luar biasa ini. Tapi kalau orang yang tahu triknya sihir, biasa saja. Kayak orang sholat, ya, enak dari musim sholat, itu sholat merah ya, mengusan sujud. Masya Allah. Kalau dulu kan zamannya Nabi Fir'aun, itu ahli-ahli sihir di kerajaan Fir'aun didatangi Nabi, didatangi Rasul, didatangi ilmu hikmah, hancur sihir-sihir. Nah sekarang ilmu hikmah didatangi pesulap, hancur gitu. Ya kembali memalu-malukan itu sebetulnya. Kalau ilmunya Allah sudah dicampur-campur dengan penipuan, udah menjelek, rusak semuanya. Padahal ilmu Allah itu nyata sebetulnya. Tapi kalau dibalik dengan penipuan kan berbahaya gitu. Makanya kalau mau obatin jangan yang aneh-aneh gitu ya. Oh rukyah ya rukyah aja gitu. Jangan yang aneh-aneh. Kenapa? Karena yang aneh-aneh itu udah jarang. Kecuali walinya Allah kali ya. Sulit. Sudah lagi musim. Nah, orang yang tahu trik sulap itu, kita yang menyaksikan, luar biasa. Kenapa? Karena kita nggak tahu sebabnya, kita nggak tahu caranya gitu. Kalau di sini jadi ingat kemana itu, lu kaget gitu ya, orang trik sulap. Padahal cuma kalau orang yang sulapnya, tipu apa kan gitu. Nah, dan wata atau aha, sihir itu bisa dipelajari. Sama seperti sulap bisa dipelajari. Orang yang bisa sulap bisa dipelajari, tahu sebetulnya nggak aneh. Orang sihir pun sama. Sihir itu bisa dipelajari oleh siapapun dan kapanpun. Tapi kalau mukjizat, dia nggak ada tandingannya dan nggak bisa dipelajari. Bahkan Rasul yang mengeluarkan mukjizat pun dia nggak tahu. Coba Nabi Musa disuruh berangkat kepada Fir'aun. Takut, ya Allah saya takut. Apalagi saya tuh cadel kan ngomongnya. Nabi Musa itu cadel. Enggak apa sih namanya? Enggak fasih berbicara, enggak pandai berbicara. Akhirnya Rasul minta bantuan, tolonglah utus saudara saya. Siapa? Harun. Harun itu lebih pintar. Udah jadikanlah Harun juru bicara saya. Gitu. Diajak Nabi Harun sebagai penguat. Datanglah Nabi Musa dan Harun kepada Fir'aun. Nabi Musa itu takut sebetulnya, masih dalam hati takut. Akhirnya berdoa, Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Lepaskanlah ikatan di dalam lidahku ya Allah, biar saya itu lancar kalau ngomong. Menghadapi Fir'aun, raja yang ganas, mengaku Tuhan, bisa saya dibunuhkan seperti itu. Dan Nabi Musa pun jangankan belajar mukjizat, dia nggak tahu apa yang Allah perintahkan. Intinya kayak pasrah aja, dia tahu. Disuruh bawa tongkat aja. Belajar dari mana mukjizat? Nggak belajar. Bahkan dia nggak tahu Allah akan mengeluarkan mukjizat apa, nggak tahu Nabi Musa. Beda dengan sihir sudah ada ilmunya, sudah terekam dalam otaknya, sudah terekam bacaan-bacaannya, sudah terekam jin apa yang akan membantu saya di sihir. Kalau mukjizat nggak tahu. Coba Nabi Musa ketika berhadapan dengan sihir, katakanlah mendapatkan wahyu itu seketika. Al-kuma antum mulkun, katakanlah wahai Musa kepada para penyihir, lemparkanlah apa yang kalian bawa. Dilemparkanlah tali-tali itu menjadi ular. Tukang sihir yang tertawa aja, kan ada triknya. Ular, jadi ular, gitu. Semua orang ketakutan melihat sihir-sihirnya Fir'aun. Nabi Musa bingung, kenapa? Karena dia mujizatnya belum mendapatkan wahyu waktu itu. Akhirnya
lemparkanlah tongkatnya. Tongkat yang menjadi ular yang lebih besar daripada para penyihir. Nah, penyihir-penyihir tersebut kaget melihat tongkat Nabi Musa menjadi ular. Dan ular-ular si penyihir dimakan oleh ularnya Nabi Musa. Ularnya sihir dimakan oleh ularnya mujizat. Dan para penyihir tahu apa yang dikeluarkan Nabi Musa ini bukan sihir gitu. Kenapa? Karena dia tahu triknya ilmu sihir seperti apa, dan dia melihat mukjizatnya Nabi Musa bisa memakan ular lain dengan tongkat dan bisa memakan ular yang dari sihir tersebut. Para penyihir yakin, oh ini bukan sihir Nabi Musa, ini adalah kebenaran Nabi Musa sebagai Rasul. Qalu amanna bi rabbil alamin fa ulqiya saharatu sajidin. Fa'ulqiya saharatu sajidin. Seketika itu para penyihir sujud kepada Allah. Qalu amanna bi rabbil alamin. Wahai Musa, saya iman kepada Allah Tuhan semesta alam. Sujud langsung. Tuhan sihir kenapa? Karena tahu bahwasanya apa yang dikeluarkan Nabi Musa bukan sihir tapi mukjizat. Kebenarannya diakui oleh para penyihir. Sujud. Ya, sujud Nabi Musa. Sujud para penyihir. Fir'aun tersinggung. Kalian beriman kepada Musa sebelum saya mengizinkan. Akan saya pancung leher kalian semua. Kata para penyihir, silahkan wahai Fir'aun, pancung leher saya daripada saya tidak beriman kepada kebenarannya Nabi Musa alaihissalam. Itu luar biasa. Kemudian masalah yang didalikan amru. Wa huwa fil haqiqati wa nafsil amri ghairun khariqin lil adat. Kita sebetulnya bukan khariq lil adat, cuma karena enggak tahu cara-caranya saja, enggak tahu triknya saja, tapi kalau sudah belajar, siapapun bisa. Itu bukan khariq lil adat. Bukan sesuatu yang di luar adat kebiasaan sebetulnya bagi orang yang mempelajari sihir. Tapi kalau mukjizat khariqun lil adat, namanya khariq lil adat, sesuatu yang terbiasa, yang keluar dari adat istiadat, hakikatan secara sejatinya. La yumkinu mu'arabatuha, tidak mungkin untuk melawan mukjizat. Enggak ada yang bisa melawan mukjizat. Dari dulu Rasul enggak ada yang bisa melawan mukjizat. Sejahat apapun orang kafir waktu itu enggak ada yang bisa melawan mukjizat. Fala yumkinu sahiro ayat ala mislafil ambiya min ja'lil mayyiti hayyan. Maka tidak mungkin tukang sihir tersebut bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh para nabi, seperti menjadikan orang yang mati menjadi hidup. Ya. Orang yang mati menjadi hidup. Walidzalika amana saharatu Fir'aun bi Musa. Akhirnya para penyihir Fir'aun beriman pada Nabi Musa ketika tongkat Nabi Musa hayatan hakikatan menjadi ular yang sesungguhnya. Gitu ya. Tapi nanti ada kedepannya, meskipun di sini dikatakan menjadikan orang yang mati menjadi hidup, ada yang namanya istidraj yang nanti datang di akhir zaman yang namanya Dajjal. Nah, Dajjal ini luar biasa, fitnah terbesar sejak ada manusia sampai akhir zaman nanti. Gak ada fitnah terbesar kecuali fitnah Dajjal. Dajjal mempunyai khawariq adat seperti para rasul, menghidupkan orang mati. Bukan orang yang mati seketika, bukan. Kita nggak punya orang tua, udah meninggal puluhan tahun yang lalu, kangen sama orang tua, kangen sama saudara, kangen sama istri yang meninggalkan dari dulu udah puluhan tahun. Kata Dajjal, kamu pengen ketemu siapa di kuburan? Oh, saya ingin ketemu orang tua saya ingin ketemu istri saya. Oke, ayo, mana kuburannya? Ditunjuk. Hidup istrinya tuh bangkit dari kubur dalam keadaan cantik kembali. Fitnah itu terbesar itu.
Kawaitum adat itu keluar dari kebiasaan. Fitnah terbesar. Aku sudah menghidupkan orang tua kamu, sekarang bisa hidup dengan kamu. Silakan hidup selamanya itu, nggak mati lagi. Kamu percaya nggak saya itu Tuhan? Bukan hanya Dajjal yang ngaku kata orang tuanya yang dihidupkan. Nah, percayalah sama dia itu Tuhan. Itu coba, ketika kita kangen sama orang tua, kangen sama orang yang kita sayangi sudah meninggal, dihidupkan orang yang meninggal, hidup selamanya bersama kita. Kata orang yang dihidupkan, kata orang yang kita sayangi, berimanlah pada orang yang menghidupkan ibu dan bapakmu. Nah, dia Tuhan. Coba, kita terbesar yang tadinya kita ingat, percaya sama Allah, percayalah kita sama Dajjal. Itu namanya istidraj, kemampuan yang diberikan oleh Allah, namun Allah benci. Nah, ini yang dikhawatirkan ke kita juga nih. Istidraj itu bisa bentuknya macam-macam. Orang kaya, banyak hartanya, padahal nggak pernah sholat. Zakat pun dia nggak peduli, sama orang zalim, tapi masih kaya terus. Kita kan sering lihat ya orang kaya, tapi ibadahnya nggak pernah mau gitu. Sama tetangga nggak pernah akur, tapi kok kaya gitu, tentrem gitu, banyak hartanya, bahagia banget. Istidraj itu kekayaannya. Allah berikan tapi Allah benci. Oh, dia jabatannya tinggi, padahal gak pernah sholat, gak pernah ibadah gitu, gak pernah puasa, maksiat terus, tapi jabatannya semakin naik aja. Istidraj di jabatannya yang diberikan oleh Allah. Orang itu pinter, alim, cerdas, tapi sombong, malas ibadahnya. Istidraj kepintarannya. Orang tersebut sakti nih, kebal bacok, kebal tembak, tapi gak pernah sholat. Istidraj itu. Ya banyak. Kita ini yang dikhawatirkan. Kemampuan saya hanya istidraj gitu. Bukan hanya hal perkara dunia, ilmu syara pun cerdas, ngajinya pinter, ulama pinter ngajinya. Ternyata banyak yang istidraj gitu. Kenapa? Karena dibawa sombong. Istidraj itu yang dikhawatirkan. Oh, santrinya ribuan kok. Istidraj bisa jadi Allah memberikan istidraj itu bentuknya bisa sama apa aja gitu. Bukan hanya perkara urusan dunia. Jamaahnya banyak, istidraj bisa jadi kan banyak. Orang yang mengaku Rasul pengikutnya banyak, itu kan istidraj gitu. Ya. Para jamaah sekalian, udah hampir jam 6. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai beriman kepada Rasul dan mengenai mukjizat yang ada pada diri Rasul. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan antara mukjizat wal karamah, al-farqu bainal mukjizati wal karamati. Perbedaan antara mukjizat dan karamah. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai beriman kepada Rasul. Semoga kita semua bisa mengikuti apa-apa yang dibawa ajaran oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa lebih kuat lagi beriman kepada Rasul dan mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu saja. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.